Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Teknoza ID. Gua Stepian dan video kali ini kita mau unboxing lagi dan sedikit hands-on untuk smartphone terbaru Infinix Indonesia. Ya, setelah belum lama kita nge-review dan unboxing Infinix Hot 10s yang menurut saya di kelas harga 1-2 juta, smartphone ini udah gokil banget. Speknya oke dan baterainya juga awet. Jadi termasuk worth it untuk di kelas harganya. Dan sekarang kita lanjut untuk bahas Infinix Zero X Neo. Jadi buat yang belum tahu, Zero di Infinix itu adalah kasta tertinggi atau flagshipnya mereka. Tahun ini Zero X series keluarin Zero X Neo dan Zero X Pro. Untuk harganya Zero X Neo ini di 3.100.000-an, flash sale-nya di 2,9 something, sementara Zero X Pro-nya nyaris 5 juta, 4.600 sekian. Makanya atas dasar harga yang selisih cukup jauh dan sebenarnya banyak kemiripan juga, saya lebih prefer ambil Zero X Neo aja. Oke, ini dia tampilan boxnya Zero X Neo. Kelihatan banget ini smartphone-nya digeber ala-ala flagship ya, karena motifnya juga bagus, karbon Kevlar gini. Di bagian kiri kanannya tulisan Zero X Neo, dan di bagian belakang ada selling point dari beberapa speknya. Singkatnya aja, ini pakai MediaTek Helio G95, sama kayak yang dipakai di Realme 8 atau Redmi Note 10s ya, kurang lebih kayak gitulah. Storage-nya juga cukup gede, RAM 8GB, internal storage 128GB. Kameranya ada 3, dan yang menarik dia punya lensa tele 5 kali optical zoom dan hybrid zoom sampai 60 kali. Android 11, baterainya 5000 mAh, dan ini full HD Plus pakai layar IPS. Oke, langsung aja kita unboxing Zero X Neo nya. Oke, kita taruh sini. Oke, ini dia smartphone-nya. Ada 3 varian ya, nanti bisa dicek di websitenya Infinix, dan ini cakep sih penampilan pertamanya. Kita kesampingin dulu ya, kita buka lagi dalamnya apa aja. Pertama, di dalamnya kita dapat soft case. Soft case-nya ini keren nih. Dia ada teksturnya. Tulisannya gradasi timbul ya. Now, atau kalau kita balik kanan ke kiri jadi won. Ya, kata artinya menang gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita punya kabel charger USB A to USB Type C standar. Iyalah, masa smartphone 3 juta masih micro USB gitu ya. Oke, lanjut ada, nah ini mungkin yang sedikit minus, ini adalah kabel charger fast charging 18 watt ya, mungkin harusnya bisa kayak Zero X ya, 30 watt something lah. Ini masih 18 watt, tapi oke, nggak apa-apa. Terus ada manual book dan kartu garansi resmi Infinix Indonesia. Oke, terus kita punya SIM ejector, dan terakhir kita punya apa nih, ID card atau kartu Infinix X Club. Nanti yang mau tahu lebih detail tinggal di scan aja QR code. Oke, kita rapin dulu, kita fokus ke smartphone-nya yang menurut saya dari pandangan pertama desainnya keren banget. Oke, jadi ini dia tampilan fisik backdoor dari Infinix Zero X Neo. Dan kenapa di sebelah kiri ada Realme GT Master Edition? Karena ini menarik menurut saya ya. Karena dua smartphone ini pakai gaya bahasa yang sama. Dia pakai backdoor yang ala-ala vegan leather. Meskipun ini plastik, tapi dibuat teksturnya ala-ala vegan leather. Bedanya mungkin kalau Zero X Neo itu lebih tipis, lebih polos, sementara kalau Realme GT Master Edition dia ada tonjolan ya, ada gradasi nonjol ke atas gini karena desainnya kan ala-ala koper gitu ya. Jadi kalau ini menurut saya desainnya ini cakep banget sih. Terlepas dari beberapa speknya yang ada absen di beberapa fitur yang menurut saya penting, tapi kalau kita bicara desain, ini worth it sebenarnya. Di 4-5 juta aja sih ini worth it, karena desainnya memang kelihatan berkelas ya. Terus kita lihat untuk kameranya, kamera belakang juga salah satu yang dijual sama Infinix. Ini ada triple kamera, kamera utama 48 megapiksel, terus ini kamera black and white 2 megapiksel, kamera gimmick, dan terakhir ini yang paling penting, ini kamera tele atau periskop 5 kali optical zoom yang bisa
hybrid zoom, digital zoom sampai 60 kali. Jadi kita bisa ambil foto bulan ya, kayak di Huawei atau mungkin juga Oppo gitu ya, atau mungkin juga Samsung ya. Dan di sini dia punya OIS. Tapi jangan salah ya, kalau dari spek yang saya baca, OIS atau Optical Image Stabilizer-nya itu adanya di lensa tele atau periskopnya aja, bukan ada di lensa utama. Cuma nanti kita cari tahu di video reviewnya apakah OIS-nya benar ada di lensa utama atau hanya di lensa periskop atau lensa telenya aja. Oke, tapi dia juga punya IIS atau Electronic Image Stabilizer. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Zero X Neo ini sebelah kanannya ada tombol power yang merangkap sensor sidik jari, bentuknya kecil, masih desain lama ya. Terus tombol volume up and down-nya juga cukup tipis sih. Ini kurang nyaman kalau menurut saya karena terlalu tipis. Di sebelah kanannya ada SIM tray. Kita lihat dulu jenis SIM tray-nya. Biasanya Infinix pakainya memang triple slot, jarang pakai hybrid. Tapi kita lihat dulu. Dan di sini betul, ini dual nano SIM dan micro SD card kalau dirasa storage 128 GB-nya kurang. Jadi aman, triple slot. Bedanya paling yang sedikit minus adalah ini masih 4G, belum 5G. Oke, jangan lupa warnanya ada 3 warna, hitam, silver, dan juga ini varian warna blue ya. Ini blue lah. Oke. Terakhir adalah di bagian bawah, ini salah satu yang juga disayangkan masih single speaker. Tapi biasanya suara dari Infinix itu buat kelas harganya sih harusnya bagus ya, karena dia juga pakai DTS surround sound. Dan dia juga masih punya jack audio 3,5 mm meskipun di paket pembeliannya nggak dikasih earphone sama sekali. Oke, ini dia tampilannya sebelum kita masuk ke layar dan UI. Desainnya saya suka ya, desainnya saya suka. Apalagi kameranya juga BAM-nya nggak terlalu tebal dan ini masih tipis, masih di bawah 200 gram dan gede tapi nggak terlalu gede banget kayak smartphone Infinix pada umumnya. Oke, saya udah selesai melakukan setup untuk Infinix Zero X Neo dan fingerprint dan biometriknya juga udah didaftarin. Jadi ini dia tampilannya dari Infinix Zero X Neo. Layarnya IPS LCD 6,78 inci, udah 90 Hz juga. Jadi layarnya ini ya saya biasa lihat Infinix yang pakai HD Plus, tiba-tiba lihat yang Full HD Plus, kayaknya sih memang nggak bisa dibedain sama kompetitor yang pakai resolusi yang sama. Jadi layarnya sih ya kalau dari mata saya terang-terang aja ya. Terus ini juga refresh rate-nya udah 90 Hz. Jadi ya ini udah cukup oke lah kalau untuk kelas 3 jutaan gitu ya. Dan mungkin kalau dapat flash sale di 2 jutaan. Layarnya cukup kinclong untuk ukuran layar 3 jutaan, IPS LCD 90 Hz. Oke, yang pertama kita bahas adalah dia sistemnya, UI-nya seperti apa. Di sini bisa dilihat, di sini dia masih pakai XOS 7.6 Dolphin. Ini Android 11 dan ini juga bisa dilihat kalau saya nggak tahu apakah nanti dapat Android 12, tapi XOS kabarnya udah dirilis, siap-siap untuk XOS 10 karena ya kita tahu Infinix yang suka dikeluhkan oleh beberapa penggunanya dan mungkin teman-teman yang belum pernah pakai smartphone dari Infinix adalah saya kurang cocok sama UI-nya, dan banyak orang yang setuju kalau UI dari Infinix itu memang agak-agak cukup ngeselin ya. Dia hardware-nya bagus tapi untuk software-nya kayak agak kurang matang. Ambil contoh aja, untuk membuka ke menu kita bisa swipe seperti ini tapi back-nya kita nggak bisa, kita harus tetap pakai tombol back seperti ini. Jadi ya untuk UI-nya mungkin udah tahu, saya juga udah sering jelasin di beberapa video soal Infinix kalau UI-nya saya kurang cocok. Dan kalau ditanya bloatware-nya seabrek-abrek, banyak banget bloatware di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak banget. Contohnya kayak AHA Games, pokoknya banyak. Di sini bloatware-nya salah satu smartphone dengan bloatware paling banyak yang pernah saya temuin. Jadi di uninstall aja. Ini bisa di uninstall kok. Contohnya kayak misalkan CNN Indonesia, ini bisa di uninstall ya. Bisa di uninstall. Terus etalase app bisa di uninstall juga. Yang tidak bisa di uninstall, teman-teman bisa melakukan
di freeze atau disable supaya dia nggak jalan di background dan ngabisin memori. Oke, lanjut kita ke storage. Jadi mungkin ada yang tanya, dari 128 GB internal storage-nya tuh ada sisa berapa sih? Jadi sebenarnya dia kepake sistemnya itu di sini sekitar 13,20 GB. Jadi masih ada sisa ya sekitar 90-an GB lah untuk kita pakai. 80 sampai 90 GB. Kalau kurang bisa pakai micro SD card. Terakhir kita akan cek Antutu benchmarknya Helio G95. Skornya ada di berapa? Ya, cukup tinggi ya, 356.000 poin. Ya, bisa head to head sama Snapdragon 732G yang favorit dipakai di smartphone Redmi ataupun Poco. Dan ini sama dengan Realme 8. Oke, ini dia, dan mungkin sementara ini aja saya bakal kasih lihat beberapa contoh hasil kamera, karena kameranya sebenarnya juga kita akan eksplorasi lebih lanjut di video review, tapi yang jelas memang dia ada optical zoom ya. Di sini ada optical zoom. Tuh. Jadi memang hasilnya bagus. Ini benar-benar kameranya optical zoom. Ya, ini kamera 1x dan ini kamera 5x. Kita akan lihat di sini. Oke, sekian dulu video kali ini. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, dan kita bakal ketemu lagi di video reviewnya. Dan kalau ada kesempatan juga, saya mungkin akan bikinkan video versus dengan smartphone di kelas harga yang sama. Untuk game, stay tune aja, ditunggu. Yuk, sampai ketemu lagi di channel Teknoza ID. Bye-bye.